Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Taufik Hidayat, ana min qismi ta'limi lughatil arabiyyah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. أولا حيا نشكر شكرا إلى الله تعالى الذي قد أعطانا نعما عديمة ونعما كثيرة حتى نستطيع أن نحتفل بهذا المكان الشريف. ثانيا لا تنسى صلاتنا إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمي توفيق هدايات، أنا من قسم تعليم اللغة العربية. Yang saya hormati Dr. Helna Nelis selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan di jurusan Pendidikan Bahasa Arab khususnya kelas C. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan pembahasan yang saya dapat, yaitu tema 3 tentang pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia. Langsung saja. Nah, pada kesempatan ini saya membagi pembahasan saya menjadi 4 bagian. Dimulai dari pertama adalah pengertian daripada manusia itu sendiri, kemudian proses penciptaan manusia menurut Al-Quran dan sains, yang ketiga dampak negatif dan positif yang ditimbulkan manusia, dan yang terakhir adalah tujuan penciptaan manusia dalam agama Islam. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwasannya menurut filsafat timur ataupun Islam, istilah manusia di dalam filsafat timur ataupun Islam disebut dengan al-basar, yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk fisik yang membutuhkan makan dan minum. Istilah lain yaitu al-insan, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir dan mengetahui hal yang benar dan yang salah. Nah, menurut pengertian daripada filsafat timur ini, bahwasannya adalah manusia adalah makhluk yang memang memiliki wujud. Bahkan dikatakan bahwasannya manusia adalah makhluk yang paling sempurna dalam agama Islam. Mengapa demikian? Karena perbedaan antara manusia dengan makhluk lain yaitu manusia dibekali dengan akal pikiran. Kemudian manusia juga memiliki kemampuan untuk berpikir dan membedakan antara yang benar dengan yang salah. Hal ini timbul karena ya tadi, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Lalu proses penciptaan manusia menurut Al-Quran itu seperti apa sih? Nah, dikatakan bahwasannya Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Nah, di Al-Quran lain juga Allah mengatakan bahwa walaqad karamna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Kalimat daripada dalil ini mengatakan bahwasannya manusia adalah memang makhluk yang paling sempurna di muka bumi, serta makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadi makhluk yang paling sempurna dan berbeda halnya dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Dan proses penciptaan manusia menurut Al-Quran sendiri mulai daripada tanah, yaitu kita Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanah, kemudian menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah dan mudghah, dan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia menjadi makhluk yang paling sempurna. Itu tadi proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Nah, sedangkan proses penciptaan manusia menurut ilmu sains adalah awal terciptanya manusia berlangsung dengan adanya pembuahan. Jutaan sperma laki-laki akan menuju sel telur wanita yang jumlahnya sangat hanya satu dari setiap siklusnya. Sperma melakukan perjalanan yang sulit di tubuh wanita sampai menuju sel telur. Sel telur wanita hanya akan membolehkan masuk satu sperma saja. Setelah masuk dan fertilisasi pun belum tentu zigot menempel di tempat yang tepat pada rahim. Proses pembuahan atau fertilisasi adalah pertemuannya sel telur dengan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Fertilisasi disebut juga sebagai konsepsi, dan inilah awal mula terjadinya kehamilan. Nah, ini dijelaskan bahwasanya menurut ilmu sains, berbeda tadi dengan selanjutnya. Setelah kita mempelajari tentang proses penciptaan manusia menurut tadi dua pandangan antara Al-Quran ataupun dengan pandangan sains, kita pun di sini akan membahas tentang dampak negatif apa sih yang ditimbulkan
manusia sebagai makhluk yang katanya dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, padahal pada kenyataannya manusia juga sama-sama memiliki dampak negatif dan positif terhadap penciptaannya di muka bumi ini. Adapun dampak negatif dulu yang ditimbulkan oleh manusia, di sini saya mengambil 3 dampak. Yang pertama adalah mengkonsumsi sumber daya alam secara berlebihan. Nah, kita sudah masyhur bahwasannya ketika manusia mengkonsumsi sumber daya alam secara berlebihan, maka akan terjadinya kerusakan dan kurangnya sumber daya alam yang disediakan oleh alam untuk manusia itu sendiri. Karena pengonsumsian sumber daya alam secara berlebihan akhirnya pada akhirnya menimbulkan kelangkaan, dan manusia pun juga akan kesulitan mencari sumber daya apalagi yang bisa digunakan ataupun dikonsumsi sehari-hari ketika memang sumber daya alam tersebut sudah habis. Yang kedua adalah merusak alam sekitar. Ya, benar sekali bahwasannya manusia juga sering bahkan sudah sangat sekali merusak alam sekitar. Contoh daripada merusak alam sekitar adalah membuang sampah sembarangan, tidak peduli akan lingkungan, dan sebagainya. Sehingga akhirnya terjadinya kerusakan-kerusakan alam ini sebetulnya adalah terjadi karena ulah tangan daripada manusia itu sendiri. Sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwasannya dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, bahwasannya kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu terjadi pada hakikatnya adalah karena ulah daripada tangan manusia itu sendiri. Selanjutnya yang bertiga adalah penggunaan kendaraan umum yang menyebabkan polusi. Di tengah-tengah kemajuan zaman seperti sekarang ini, ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya penggunaan kendaraan umum seperti motor, mobil, dan sebagainya itu menimbulkan polusi yang sangat berlebih untuk alam itu sendiri. Ini pun juga kembali disebabkan oleh manusia itu sendiri sebagai pengguna daripada kendaraan umum ini, sehingga pencemaran lingkungan pun terjadi, polusi di mana-mana. Bahkan kita sulit sekali kadang-kala mendapatkan udara yang bersih, baik itu terjadi polusi di udara, daratan, maupun lautan, itu pun terjadi karena ulah daripada manusia itu sendiri. Setelah kita membahas dampak negatif yang ditimbulkan oleh manusia, adapun dampak positifnya juga ada, teman-teman. Yang pertama adalah mengurangi konsumsi sumber energi. Ya, benar sekali bahwasanya manusia juga mampu untuk mengurangi konsumsi sumber energi. Yang kedua adalah membangun sumber daya alam. Ya, membangun sumber daya alam di tengah-tengah tadi, ketika kita sudah mengambil sumber daya alam, kita pun juga bisa membangun sumber daya alam kembali dengan catatan memang tadi, dengan hal-hal yang memang sudah ditentukan dan benar panduannya daripada untuk membangun sumber daya alam tadi. Yang ketiga adalah memelihara kehidupan flora dan fauna. Benar sekali, kita sebagai manusia juga pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap pemeliharaan flora dan fauna yang ada di muka bumi ini. Sehingga penting sekali bahwasanya kita sebagai manusia harus terus ingat bahwasanya tugas kita sebagai manusia pada intinya adalah menjaga alam itu sendiri supaya bisa lebih kita lestarikan dan akhirnya menimbulkan banyak kebermanfaatan untuk kita semua. Lalu yang terakhir pada akhirnya adalah apa sih tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran? Telah dijelaskan bahwasannya dalam Quran surat Al-Dhariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya sekedar tidur, bekerja, makan maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Teman-teman semua perlu kita pahami bersama bahwasannya kita diciptakan tidak hanya tujuan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini kita hanya sekedar menumpang untuk tidur, bekerja, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya itu hal yang sangat mustahil. Karena pada akhirnya kita, khususnya seagama Islam, kita meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga pada akhirnya Islam menuntut agar umat muslim khususnya menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, sehingga terjadinya keseimbangan di antara kedua hal tersebut, dan pada akhirnya kita mengharapkan memperoleh kehidupan yang layak di dunia maupun di akhirat.
bahwasanya kita harus menyeimbangkan kehidupan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Nah, untuk mencapai kedua itu semua, maka pentingnya kita harus memperoleh ilmu. Karena dengan ilmu itu kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Bahwasannya kehidupan dunia pun boleh kita silakan mencari ilmu sebanyak-banyaknya, berteman dengan siapapun, dengan catatan bahwa itu kembali kepada orientasinya adalah akhirat, sehingga yang ditimbulkan adalah tidak hanya sebatas untuk kehidupan dunia saja, melainkan juga untuk kehidupan akhirat. Karena pada akhirnya tujuan kita di sini sebagai umat manusia adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan jalan-jalan yang telah Allah berikan kepada kita untuk pada akhirnya adalah orientasi kita kepada akhirat. Karena pada akhirnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip adalah meninggal. Maka pentingnya untuk kita semua mempersiapkan hal-hal baik dari sekarang, amal-amal baik dari sekarang, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya kebahagiaan akhirat dapat kita peroleh di kehidupan selanjutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang saya hormati, barangkali itulah penyampaian dari saya terhadap materi dasar-dasar kependidikan tema 3 ini, yaitu tentang pandangan ilmiah dan filosofis tentang manusia, semoga dapat menimbulkan kebermanfaatan untuk manusia. Rubama dari kami afwan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.